yaitu Kijai Himatin Ngobrol Nyantai. Oke, langsung aja kita mulai ngobrol santainya karena malam hari ini kita sudah kedatangan tamu nomor 1 dan nomor 2 di Himatin. Samping saya sudah ada Kang Dian Purnama atau bisa disebut, bisa dipanggil Kang Dion, dan juga Kang Agam Ramadan selaku wakil ketua himpunan. Nah, udah jangan lama-lama lagi ya, langsung aja kita usut tuntas di episode kali ini yang akan membawakan tema tentang motivasi dan inspirasi. Karena di samping saya ini sudah ada orang nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiganya ini. Dan tema malam ini juga sangat serasi dengan mereka berdua. Jadi langsung aja kita tanya, apa sih motivasi mereka menjadi kahim dan wakahim di periode sekarang? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Minimal jangan tujuan. Dari saya dulu. Dari kayak dulu Oke. aja. Dari kamu dulu nih. Sebelum oke. Makasih banyak sebelumnya buat Pia ya udah Tapi kalau harapan kan orang bisa berada. saya gitu selaku ketua himpunan Jangan ke tujuan aja. PT Bandung dan juga Agam selaku wakil ketua himpunan Himatin PT Bandung. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya M. Dian Purnama, tapi biasa dipanggil Dion. Jadi untuk nama lengkap saya sebenarnya M. Dian, tapi dari kecil emang udah dipanggil Dion gitu sama orang tua pun sama dipanggil Dion. Makanya rekan-rekan mungkin familiarnya dengan nama Dion. Nah, tadi pertanyaannya apa? Motivasi. Oke. Motivasi menjadi seorang kahim. Motivasi menjadi seorang kahim. Kayaknya ceritanya panjang nggak apa-apa. Ceritanya Panjang jalan kenangan. Oh, oke. Ceritanya sebenarnya lumayan agak panjang sih kalau terkait ya kenapa saya bisa buat sekarang gitu ya, alhamdulillah diamanahi menjadi ketua himpunan Himatin PT Bandung. Nah, berawal dari dulu ketika pekan matika atau ibaratnya ospek kali ya, ospek ketika kita pertama kali masuk kampus gitu kan, pastinya ada ospek tuh. Nah, ada ospek jurusan di mana ospek jurusan ini diselenggarakan oleh Himatin PT Bandung. Kebetulan angkatan saya itu, karena saya angkatan 2019, pertama kali saya masuk kuliah angkatan 2019, kebetulan itu masih offline. Konteksnya Jadi saya merasakan ospek yang benar-benar ospek gitu, ya kan? Karena ya, betul. Kita offline gitu, kita jam 5 harus ke kampus pakai baju hitam putih dan kita botak. jadi Karena itu teknik gitu, teknik identik dengan botak kan biasanya. Nah, terus kemudian pada saat ospek jurusan yang di ospek oleh Himatin PT Bandung, saya ngerasa bahwasanya jadi wah, kan udah kayaknya rame gitu ya, masuk Himatin gitu. Kemudian akhirnya ya singkat cerita saya orang pun sok kuliah. Nah ternyata ketika saya menanyakan itu baru bisa masuk Himatin itu ketika sudah semester 3. Tapi sebelum kita bisa masuk sebagai anggota kan kita di teknik himpunan mahasiswa teknik informatika ini menaungi seluruh mahasiswa teknik informatika kan, secara tidak langsung gitu kan, dan juga secara langsung bahkan fungsional dari Himatin itu pun seperti itu, menaungi mahasiswa teknik informatika. Otomatis secara tidak langsung saya yang waktu itu belum jadi pengurus itu udah termasuk dalam keluarga mereka. punya plus minus Dan cuma hanya ingin jadi pengurus, otomatis bukan akhirnya program kerja atau acara-acara yang dijalankan Himatin harus ikut gitu, karena saya emang pengen tahu nih Himatin yang ngadain acara apa aja sih, kok kayaknya rame gitu. Pada akhirnya saya bertemu dengan beberapa pengurus harian waktu itu di Himatin, ada yaitu Bang Rahmat sama Kang Nana waktu itu yang ibaratnya kasih tahu lah sedikit-sedikit tentang Himatin itu gini. Terus saya nanya gimana cara dapetin bajunya, gimana cara pada akhirnya masuk ke tahap kaderisasi yaitu pekan matika. Nah di pekan matika ini ya masuklah saya dan saya dinobatkan menjadi anggota aktif waktu itu.
pada saat semester 3 Cek saya daftar lah mainnya kurang himpunan, pulangnya kurang malam. saya daftar untuk menjadi badan pengurus harian dan alhamdulillah saya keterima di departemen SOSDM, yaitu divisi kaderisasi. Karena saya jujur orangnya tuh apa ya, dibilang humble oke mungkin, tapi karena saya orangnya suka banget buat sosialisasi, suka banget saya ngobrol tuh suka banget gitu, makanya diundang pada ya lumayan lah, udah lama gitu kan udah ngobrol-ngobrol gitu. Nah, Udah gitu saya masuk di apa tahu di ternyata Himatif, saya masuk kaderisasi. Tapi jujur dulu itu meskipun seramai-ramainya gitu ya Himatif waktu itu, pada saat keputusannya Bang Afandi terus kemudian kepemimpinannya Nur Halimah, waktu saat itu tuh mereka udah tahu kok. saya bareng sama, Memang berarti saya bareng sama Kang Ihsan gitu waktu itu. Nah pada saat itu jujur sebenarnya tekad saya tuh masuk Himatif, jujur ya itu cuma 1 periode. Karena dibalik itu ya saya punya kebimbangan yang kayak ibaratnya saya pengen fokus kuliah, tapi saya pengen nyobain dulu gitu di Himatif tuh kayak gimana, karena kayaknya rame gitu di Himatif gitu. Nah yang saya udah punya tekad 1 periode, jujur selama 1 periode itu saya buat saya pribadi nih ya, nggak tahu gitu pendapat orang lain atau BPM yang lain gitu, saya pengen totalitas banget di Himatif pada saat itu. Saya pokoknya rapat pengen hadir, saya pengen mengungkapkan pendapat saya pengen benar-benar ibaratnya ngasih kontribusi lah buat Himatif. Ini bukan ini ya, bukan penjilat gitu, saya bukan penjilat, cuma saya ngerasanya karena waktu itu saya punya tekad bahwasanya saya cuma pengen masuk Himatif itu periode. Iya kan? Gitu. Nah, ternyata apa ya, ketika kita sudah basah mungkinnya di Himatif gitu, ketika saya sudah mulai basah di Himatif, akhirnya saya kayak punya rasa ya kamu harus bisa menyesuaikan itu. Ini Saya nggak minta rumah kamu gua gitu, tapi menyesuaikan. ini udah jadi rumah gua, ini udah jadi rumah buat gua ngerasa nyaman di sini. Dan pada saat itu sebenarnya gini urgensinya ya, ternyata angkatan kita itu ya terbuka dalam segi terbagi menjadi kalau ya misalnya cukup kayak lah gitu, ibaratnya, nah cukup tapi jangan sampai terbatas tapi cukup. terkait Nah ego pribadi disampaikan pada himpunan. kita itu ibaratnya benar-benar bareng-bareng banget. Terus saya sempat bilang kalau misalnya saya kalau saya nggak akan lanjut gimana, Saya sibuk begini. ke rekan-rekan saya yang satu angkatan nih kan, kemarin angkatan 18 sama angkatan 19 gitu kan, otomatis yang melanjutkan angkatan 19 dong angkatan saya kan. Nah saya sempat nanya kalau misalnya mereka tuh coba dihilang. kalau misalnya saya nggak lanjut gimana. Menimbang-nimbang kembali. Iya, karena jujur itu dari saya itu sebenarnya kayaknya saya pengen fokus kuliah gitu. Saya udah ngerasa capek meskipun sebenarnya ada pikiran juga bahwasanya ini kalau misalnya saya nggak ada di sini, ini mah ya egonya saya gitu. Apakah Himatif baik-baik saja atau enggak? Padahal baik-baik aja gitu kan. Kalau sehingga nyambut saya keluar gitu kan, saya nggak lanjut. Pada akhirnya dari Lika-Liku itu yang sampai nangis semuanya, semua badan pengurus harian, dari kakak saya yang angkatan 18 sampai saya sendiri, sampai saya sendiri juga sama angkatan saya, itu jujur untuk mikirin himpunan itu kita sampai nangis. Ngerasa bahwasanya kayak perang batin, ngerti gak sih? Di satu sisi saya pengen udah gitu ya, kayak nggak pengen lanjut karena pengen kuliah, ini pengen kuliah gitu. Tapi di satu sisi pengen juga di Himatif, pengen juga di Himatif karena kalau misalnya bukan saya ngerasa ini banget, tapi kayak adalah moral buat melanjut di Himatif. Kalau misalnya nggak ada saya pengen ngasih kontribusi, tapi gimana ya kalau misalnya saya keluar gitu. Intinya gitu lah, sulit lah ikut. Dan pada akhirnya ketika dengan penuh banget pertimbangan, banyak banget Lika-Liku, Justru yang sekosan sama saya didaftarkan untuk menjadi ketua himpunan. Dan akhirnya terpilih. Dan alhamdulillah akhirnya terpilih dari banyak Lika-Liku ya. Jujur. Nah, ya karena apa? lanjut dulu sama Agam deh, karena nanti dari cerita Agam ada sedikit yang ibaratnya ini jujur impactnya gede banget. Kita di sini punya Lanjut dulu aja deh sama Nah, ya kan tadi udah panjang lebar banget gitu kan. Nah, ini dari versi berarti saya akhirnya jadi mau gimana? Pengen tahu gitu kan. Lika-Liku seperti apa juga, apakah sama atau beda? Kamu di sini profesional. Mungkin mau saya jawab ya. Makasih sebelumnya buat Teh Sophia. Kalau motivasi awal saya tuh tetap bisa melanjutkan perjuangan, Entah ini karena saya sendiri pun masih ngerasa belum optimal untuk
si Himatif ini sendiri. Sama Saya sempat kayak evaluasi di kosan dan Dion ya, bilang, saya "Oh, tuh evaluasi di sini." sebelum juga di periode kemarin gitu kan. Dia bilang ini, Saya lanjut ke periode, ya kenalnya saya lanjut Himatif ya karena pengen melanjutkan regenerasi juga. Saya juga pengen lebih optimal lagi. Terus motivasi saya tuh pengen ngembangin lagi ya, sama bikin maju lah dari organisasi si Himatif ini sendiri. Biar gimana pun, apapun konsekuensinya, apapun tantangannya di organisasi itu menurut saya challenging yang seru sih. Entah itu dari kepengurusan, entah itu dari program kerja. Dan jujur aja kalau misalnya mau lanjut, ya karena saya ingin menunjukkan apa yang sudah saya jalani gitu, sampai emang benar-benar totalitas lah buat yang terakhir kalinya gitu untuk bisa lanjut. Sampai hal itu, kenapa saya pengen totalitas lanjut sekarang sampai naik gitu ya nemenin Bang Dion pun. Sebelumnya saya di organisasi Himatif juga gitu, di periode sebelumnya saya tuh kurang bisa optimal. Karena apa? Jujur, basic dari saya sendiri tuh orangnya senang banget yang namanya nyoba hal baru. Sampai waktu itu saya pas lagi awal kepengurusan periode 18 berarti ya? Periode 18 tuh yang 2020-2021 itu tuh saya lagi ngebangun kafe, membuat kafe bareng sama teman saya. Tapi posisinya saya di situ tuh saya bukan sebagai donatur ataupun yang ngebangun bukan, tapi saya kasarnya jadi orang pertama lah ataupun yang Founder lah ya. Founder dari si kafe itu sendiri. Founder. Karena kalau buat usaha ya, usaha tuh nggak bisa ngebagi fokus menurut saya. Karena apapun yang dilakuin ya ketika usaha, kalau kita ngebagi fokus itu kan nggak bakal optimal. Kira-kira kondisinya Sampai waktu itu saya awal periode itu saya lebih fokus ke arah si karir ataupun ya yang saya coba ini lah ngebangun satu usaha. Udah gitu, Himatif ini udah bengkalai buat saya ya, karena saya dulu nggak kurang optimal lah dari diri saya, nggak tahu tapi terbengkalai semuanya. Tapi kalau dari saya sendiri saya nggak kontribusi sama sekali sampai nemu satu titik yang benar-benar membuat saya harus kita sampaikan itu capek. Gimana ya, pengen istirahat lah gitu, nggak mau mikirin himpunan, nggak mau mikirin kerjaan, nggak mau, pokoknya pengen tidur aja, pengen tidur, pengen rebahan aja. Titik jenuh lah ya, menemukan titik jenuh banget. Pengen tidur aja, udah nggak mau ngapain lagi, soalnya udah capek banget kan. Nah itu bedanya. Sampai situ saya pernah saya ngirim surat ya hal yang kayak gitulah, pokoknya yang mengundurkan diri segala macam. Tapi yang bikin saya ngerasa hal itu jadi salah ya, ketika saya mengundurkan diri itu, saya tuh melakukan dulu namanya tahap apa ya disebutnya, sebelum keluar tuh ada bukan konseling ya, kayak di inilah di rehabilitasi. Di apa kalau ada apa ya, dibikinin forum khusus, mediasi. Ya mediasi forum khusus. Yang itu tuh isinya saya. Karena kalau dari saya pribadi ya, ketika ada maksudnya ketika ada lingkungan ya gitu ya, yang memperhatikan ataupun memperdulikan sampai membutuhkan ya sesuatu saya sendiri, berarti saya itu berperan kan, dan di situ pun saya dimediasi untuk memikirkan kembali akan hal apa yang saya ajukan gitu. Sampai nemu titik, oh ya udah saya minta waktu buat maju ke periode ya, buat maju jadi naik jadi wakil juga. Saya minta waktu buat memikirkan kembali. Saya waktu itu bilang waktunya tuh paling lama seminggu, tapi beberapa hari kemudian saya udah kasih jawaban. Yang saya pikirin di situ adalah ya udah, karena saya masih mahasiswa. Dikasihnya soda sih jadi terapa. Ya, karena saya emang posisinya mahasiswa, kemudian juga saya emang kuliah gitu ya. Saya lebih ke arah ya udah, saya sambil fokus kuliah, saya sambil jalanin organisasi. Dan di situ ada acuan dari saya sih, pengen ngebuktiin kalau yang sebelumnya saya nggak ada. Saya tuh di absen presensi kehadiran buat rapat segala macam 2 bulan, kalau nggak salah 2 bulan lebih. Itu tiap minggu tuh merah terus nggak pernah hadir sama sekali. Menebus dosa ya sekarang tuh. Setengah periode sampai ada rapat setengah periode, ada evaluasi pertama kali. Disitulah mulai nemu titik, oh ini sebagai laki-laki kan gengsi ya, kalau misalnya dijelek lagi Gentleman sekali ya bapak-bapak. sama.
Di situ saya bilang gini, dibalikin sama gue. Baru kelas sekarang. Itu sih. Jadi motivasinya pengen lebih totalitas lagi dengan penebusan dosa. Totalitas dan totalitas. Oke, ini kita berbicara tentang motivasi. Kalau dari apa sih maksudnya ada tupoksi atau visi misi lah, visi misi kalian tuh buat naik jadi kahim sama wakahim gitu kan, itu apa gitu kan, sampaikan dari cerita kalian tadi yang cukup berbelit banget gitu kan, sampai terpikir buat kalian untuk lanjut 2 periode dan dengan jabatan yang tidak main-main gitu kan. Nah, apa sih gitu kan visi dan misi yang kalian angkat untuk si Himatif ini lebih berkembang gitu kan? Mungkin bisa dijawab oleh siapa dulu nih? Ini bentar, visi misi kita pada saat naik untuk organisasi atau ibaratnya visi misi moral kita nih? Keduanya juga boleh, biar lebih balance. Udah, sebelum masuk ke visi misi, tadi kan saya sempat ngomong ya kalau misalnya ada hal yang ingin saya ceritain sedikit setelah Kang Agam ini kan. Jadi gini ceritanya, tadi kan Agam udah sempat ceritain kan kalau misalnya dia tuh sempat menghilang gitu kan. Nah sebenarnya gini loh, saya sama Agam ini temenan dari pas semester 1. Udah CS banget berarti. Udah CS banget bro. Iya. Banget. CS-nya itu maksudnya karena kita sekelas waktu itu dan ibaratnya tiba-tiba dia yang pertama kali datang gitu ya. Pertama kali datang terus kenalan ya. Aku juga alhamdulillah orangnya open banget gitu ke siapapun. Nah terus habis itu kita bertukar pikiran, kita bertukar pengalaman di situ sampai akhirnya ya kita nggak putus komunikasi dan kita masuk Himatif pun gara-gara Agam yang kenal sama Bang Rahmat waktu itu. Kenal duluan, saya dikenalin sama Bang Rahmat yang akhirnya kita masuk organisasi. Nah tadi sempat diceritain bahwasanya Kang Agam sempat hilang karena mau ngerintis kerjaan. Itu jujur. Tadi kan dibilang ya kalau misalnya dia pengen surat pengunduran diri terus kemudian ada mediasi. Itu saking maksudnya saking bestinya itu pimpinan yang sebelumnya nanya ke saya, "Yo, ini Agam gini, bahkan dia udah mengundurkan diri, gimana menurut Dion?" Nah, harus sih kayaknya ya. Gimana menurut Dion? Dion karena Dion udah kenal dia kan, maksudnya mungkin kemarin pimpinan nanya gitu cuma untuk konfirmasi aja kan ya, validasi. Saya bilang kalau misalnya, kalau masalah kinerja kita profesional aja gitu. Ketika Agam memang sudah tidak melakukan tanggung jawabnya, kalau mau dikasih SP, kasih SP aja. Karena saya yakin bahwasanya Agam pasti bakal nerima konsekuensinya, karena dia juga sadar, gitu kan. Nah, akhirnya setelah mediasi itu comeback lah dia tuh, comeback yang benar-benar ya dia kontribusi lagi beneran. Termotivasi gitu kan, ketika mungkin dia capek juga, dia kan tadi udah sempat ngomong capek, dia jenuh sama nggak mau pengen bersantai, akhirnya dia comeback ke himpunan. Terus kita di periode kemarin itu ada yang namanya evaluasi 1 periode. Evaluasi itu benar-benar apa sih, ngomongin masalah himpunan dan lain-lain gitu, bahkan pribadinya masing-masing gitu, demi terbangunnya sebuah himpunan yang lebih baik lagi kan. Pada saat itu ada sebuah masalah yang ibaratnya bikin Kalau saya sih nggak butuh uang. saya beratnya tuh dari moral untuk melanjutkan atau tidaknya, makanya saya bilang bimbang gitu kan. Kamu butuh apa? Di situ jujur saya nangis. Misalnya kamu pengen. Itu saya nangis, saya ngerasain saya harus ngapain buat periode depan. Kamu tuh fasilitas pesawat. Saya nangis mikirin itu gitu. Saya nangis di hadapan 29 berarti pengurus harian saya selesai. Pengennya buat fasilitas. Saya nangis di depan ketua himpunan, saya nangis di depan teman angkatan saya, dan saya nangis di depan ini orang gitu, ini orang. Sedangkan yang selama waktu itu saya semester 5 Memang gini. temenan sama dia, belum pernah dia lihat saya nangis. Tapi segalanya butuh uang. Iya, namanya pertama dia lihat saya nangis, terus kemudian habis ketika evaluasi itu saya juga kaget. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Tapi kalau misalnya Jon, kita sudah ada semua ngapain? lu periode depan butuh gua atau enggak? Oh enggak. Emang kenapa? Yo, kalau Dion kan maksudnya dia udah tahu kesibukan dia, karena emang kita bestie lah ya ibaratnya, tahu kesibukan dia, tahu dia kayak gimana gitu kehidupannya. Dia cuma bilang kayak gini aja. Gua nggak akan mau maksa lu kalau emang lu mau lanjut atau enggak, karena gua tahu kondisi lu kayak gimana. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, gua nggak tega kemarin lihat lu nangis. Gua nggak mau
temen gua susah sendiri, seenggaknya gua harus ada di samping lu Yon. Dia tiba-tiba ngomong gitu. Saking sudah pasti mungkin ya. Gitu. Iya. Tapi nego dulu itu tuh. Kan nanya nih. Udah kayak beli mobil ya. Nanya soalnya kan gengsi ya kalau misalnya mau nanya dulu butuh atau enggak. Butuhnya itu karena butuh sosok kayak kayak saya gitu atau enggak kan. Terus kalau misalnya dia cuma butuh orang, nah saya keluar cariin orang, 2 orang tuh bisa. Iya, soalnya dia pertamanya nanya gitu. Lu butuh gua alasan apa? Saya bilang kan, saya butuh orang. Terus dia jawabnya gini, kalau lu butuh orang, gua cariin 2 orang. Tapi nggak akan lanjut. Yang nggak bisa gitu. Saya jelasin aja bahwasannya, Gam, gua sama lu, gua udah deket banget. Lu udah tahu gua udah tahu lu. Gua pengen sama lu supaya ibaratnya gua butuh anak-anak bisa lihat gitu. Segimana ibaratnya, meskipun kita beda kepala ya. Dia yang sifatnya ibaratnya, dia tuh the point banget orangnya. Dia tuh the point, pokoknya dia nggak mau apa-apa, yang penting kalau ini udah tanggung jawabnya, ya udah lu harus ngelakuin itu. Beda lagi sama saya yang nggak enakan gitu. Nah, atas ibaratnya, bener-bener kebalikan, dia yang ibaratnya saya yang lemes banget, dia yang keras banget gitu kan. Keras sekali, tapi kita tuh kayak ibaratnya saling melengkapi aja gitu loh. Dia memungkas harga saya masuk gitu, apa-apa orang yang saya terima itu arahan dia gitu kan. Dia juga ketika saya masukin dengan cara pelan-pelan pun dia masuk gitu. Nah, akhirnya saya ngomong kalau misalnya gue butuh lu karena gue pengen ngasih lihat ke anak-anak dari segala bentuk perbedaan, dari segala jenis karakter. Ketika ibaratnya kita udah kenal satu sama lain, udah kita anggap sebagai keluarga, di situ kita akan merasa nyaman dan terjaga. Nah, jadi pada saat itu kita bikin visi misinya tuh bunyinya gini. Kita diskusi sama ya kita waktu itu berdua diskusi kan. Nah, diskusinya itu saya bikin visi misi karena menurut saya pada saat itu urgensinya apa ya? Bukan, saya jujur bikin visi misi itu tentang kekeluargaan, tapi bukan dalam artian si Himatif itu bikin nggak ada kekeluargaannya, karena udah jelas ya asas dari Himatif itu kekeluargaan. Namun di sini yang lebih tepatnya itu evaluasi dari periode kemarin itu tentang komunikasi. Nah, maka dari itu visi misi dari saya ingin komunikasinya diperbaiki sehingga menciptakan rasa kekeluargaan yang benar-benar erat gitu. Nah, visi misi dari saya itu berbunyi seperti ini. Terwujudnya Himatif ST Bandung sebagai organisasi yang mewujudkan rasa kekeluargaan antar elemen Himatif ST Bandung serta bertanggung jawab atas fungsional Himatif. Nah, itu kalau itu dari visinya. Kemudian untuk misinya memaksimalkan komunikasi yang baik dan menjaga keharmonisan hubungan terhadap seluruh elemen. Yang kedua, mengupayakan terciptanya mahasiswa teknik informatika yang beretika. Terus yang ketiga, mengupayakan terlaksananya program kerja sesuai dengan kebutuhan mahasiswa teknik informatika dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus kemudian yang terakhir, mengupayakan terjadinya hubungan baik antara internal dan eksternal kampus. Kayak gitu. Kompleks banget ya visi misinya. Kan saja gitu kan kalian kepilih dengan visi misi yang menurut aku gitu kan. Ini luar biasa banget sih gitu kan, dari cerita yang belakangnya itu seperti apa dan keinginan kalian buat memajukan Himatif sendiri. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih perihal apa ya, gaya kepemimpinan gitu kan. Kan kalian selaku seorang pemimpin kan punya ciri khas gitu kan. Ciri khas gaya kepemimpinan kalian tuh seperti apa gitu kan, supaya yang dipimpin sama kalian tuh merasa oh ini the best banget gitu kan. Pemimpin gua gitu kan, kayak gua gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan gitu kan sedikitnya tentang gaya kepemimpinan kalian tuh seperti apa. Gaya gini. Sebenarnya ya, ketika kita bikin visi misi ini tuh ini benar-benar pertimbangan banget sebenarnya, apalagi terkait kepemimpinan gitu ya. Apalagi ya kayak yang tadi ceritain, saya yang ibaratnya benar-benar orangnya gak enakan. Tapi kan di yang namanya pemimpin dia harus tegas gitu ya. Nah, dia yang orangnya ibaratnya sudah poin banget gitu. Dia nggak peduli mau kayak gimana pun orangnya, lu kalau nggak ngejalin tanggung jawab, lu nggak bisa kayak gitu gitu. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Kalau saya kayak ibaratnya, ya udah lu masih belajar gak apa-apa gitu. Kalau saya gitu, Banyak memaklumi kayaknya. Banyak memaklumi gitu. Nah, tiba-tiba nih air mata saya. pada akhirnya kita diskusi nih, kalau misalnya kita mau mimpin
anggota kita atau badan pengurus harian kita tahu aja Se- gue rasain gimana ibaratnya kita tegas tapi penyampaiannya santai ya nggak sih kan pasti ya nah jadi penyampaiannya santai enjoy tapi tegas bukan berarti ketika kita enjoy kita tegas kayak ibaratnya melupakan yang namanya attitude melupakan yang namanya respect atau nggak menghormati enggak gitu kita santai-santai gitu kita pengen pimpin mereka tuh atau BTW kita yang sekarang kayak kita santai, kita let it flow gitu maksudnya kita enjoy tapi kita semua berprogres gitu kita sebenarnya nggak pengen ada tekanan tuh kayak ibaratnya lu tanggung jawab ini lu harus ini besok ya lu harus ini besok lu harus ini nggak mau gitu lebih ke leader nggak sih gitu kan? ya udah jelas kan kalau Bahkan ada leadernya tuh orang yang biasanya gitu kan namanya seorang pemimpin karakter mereka tuh kayak bos Iya. kan. dekat pisang jadi kalau kita tuh lebih ke arah gini loh ketika ibaratnya kita ngasih kebebasan dulu buat mereka buat ibaratnya badan pengurus harian itu ibaratnya biar bisa bereksplorasi biar bisa sekreativitas mungkin dia ibaratnya membentuk sebuah proker atau membentuk sebuah agenda dan lain-lain gitu jadi ibaratnya saya ngebebasin mereka buat sok kerahin ide kalian kerahin kreativitas kalian imajinasi kalian ke dalam sebuah proker demi membangun Himatif yang lebih baik tapi ketika kalian kebingungan silakan kalian bisa tanya kita gitu bisa tanya kita nah yang saya terapin karena seperti itu gitu namun ketika memang benar-benar tidak ada apa namanya ya terkendala atau kebingungan saya mah maksudnya open aja gitu meskipun ibaratnya saya seorang pimpinan gitu ya yang bilang segan kau makan enggak kalau saya mau open aja gitu saya sama Agam udah komitmen bahwasanya anak-anak ketika nggak bisa apa-apa otomatis kita harus benar-benar arahin karena itu adalah sebuah tanggung jawab juga gitu kan Nah ini kan udah dari versi Kang Gam sendiri nih. Nah kalau dari versi Kang Gam itu sendiri gimana? Kurang lebih sih emang sama dari sama Dion. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya asal aja membawa santai diri masing-masing kan. Cuma kalau saya tuh lebih ke arah emang berpoin dan bukan penekanan ya, lebih ke arah menyadari kesadaran. Kalau misalnya misalnya nih, kamu mau nih santai-santai. Sebelum santai-santai itu kamu tuh ada kewajibannya dulu kamu kerjain. Kalau kamu santai mau gimana pun juga ketika kewajiban sudah beres, ya itu sok aja gitu. Nggak harus kayak gimana. Nah, makanya saya tuh kasarnya ya, kalau itu memang tegas. Bukan tegas sih, lebih ke arah itu kalau dia penyampaiannya mungkinnya terlalu keras gitu. Itu aja sih. memang nadanya gitu lah ya. kenapa Cuma kalau misalnya kalau buat dia pemimpinan mah ya yang asik aja. Tapi apa ya? Tepat sasaran lah. Jangan sampai meleset gitu sih. kenapa Bawanya. Nah ini kita beralih ke sedikit ini kan kalian itu kan Kahim Kahim 2 periode. Nah sekarang tuh mungkin masuk semester 7 ya? 6. Oh iya, Sekarang kita 6, cuma kan bentar lagi luas, mau ke 7 ya. Bentar lagi. Nah mungkin ini ya kalau dari orang-orang awam udah sama Kahim gitu kan, kuliah semester 6, belum juga kegiatan yang lain. Ada nggak sih tips dari kalian mengenai time management gitu kan? Kan tahu sendirilah tupoksi seorang Kahim, semua Kahim kegiatannya seperti apa gitu kan, bukan hanya sekedar apa ya otak aja yang pusing gitu kan, tapi kayak ngatur jadwal antara kuliah, organisasi gitu kan. Belum lagi saya kerja ya, kita berdua kerja. Nah, apalagi kan itu ini udah triple banget gitu kan. Nah, boleh tahu gitu kan tipsnya buat rekan-rekan kita nanti nih gitu kan. Buat apa ya? Urusan mengatur waktu gitu kan. Ini aja, ini dulu. Karena dia orangnya tuh bener-bener maksudnya tepat. Dia nggak bisa kalau misalnya nggak dapatin janji. Coba tanya. Ini dulu, jadi silakan minta pandangan. Jujur kalau buat ya masih kayak nanya. Kalau buat manajemen waktu ya, kalau dari saya pribadi itu memang susah, dan itu tuh kalau dari saya itu di planning banget. Contoh gini, saya dalam kegiatan gitu ya, pekerjaan lah, tapi konteksnya magang ini itu memang menyita waktunya dalam catatan saya harus mengikuti aturan yang ada kan. Tapi satu sisi saya punya tanggung jawab juga di himpunan. Selain himpunan, saya punya tanggung jawab lebih lagi di kuliah. ya saya lebih keras daripada dia
Sebenarnya untuk meminimalisir itu ya, saya mengerjakan apa yang saya bisa ketika memang itu waktunya senggang banget. Makanya saya tuh suka bikin plan gitu ataupun menanyakan gitu ada kegiatan apa ataupun yang mau ngapain aja, baik kegiatan pekerjaan, kuliah, terus juga organisasi, himpunan, dan pribadi. Nah, intinya kalau saya tuh udah dibikin yang namanya schedule. Emang schedule itu tuh nggak bisa diganggu kan. Contoh, kalau misal saya janji sama himpunan hari Sabtu, saya ada janji lagi nih, diminta janji lagi kan buat hari Minggunya. Terus hari-hari biasanya saya udah jadi kewajiban buat kuliah dan kerja. Atau maksudnya gitu tuh. Ketika salah satu ada yang mundur, saya bakal menerima konsekuensi kalau misalnya ketika itu saya nggak bisa hadir. Ngetem manajemen sama buat nge-manage diri sendiri juga ya. Saya minta ganti buat gimana caranya saya bisa memenuhi kewajiban saya, memenuhi janji saya, tapi saya juga dalam posisi nggak bisa hadir, nggak bisa ada gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi lebih ngoptimalin apa yang bisa saya lakukan duluan. Kalau misalnya buat kuliah itu kalau bisa sih saran ya, jangan sampai keteteran di nanti. Contohnya kayak saya sekarang tuh udah termasuk ke tahap yang dinanti-nanti karena fase sekarang saya lagi fase emang yang ngurusin banget buat jalannya organisasi pengelolaan di himpunan ini. Alangkah lebih baiknya di timeline aja sih, dijadwalin kayak kalian kasarnya ya, mahasiswa yang kalau mahasiswa tuh identik sama begadang nggak sih kalau buat tugas? Iya, SKS kan? Tenggebek malam. Walaupun itu kalau mau nugas ya jujur aja harus nyari dulu mood. Iya. Kalau nggak ada mood nggak akan bisa sama sekali nugas. Kecuali kalau udah PPT lagi. Ini lebih cepat lagi tuh. Itu lebih cepat lagi langsung. Soalnya ide licik ya buat copy paste di mana ketahuan itu muncul di situ. Kayak gitu sih. Mungkin lebih ke arah prepare waktu dan bisa ngejadwalin waktu itu tepat waktu. Jadi gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Kang Gion sendiri gimana? Untuk time management? Apa ya? Sebenarnya gini, kalau misalnya untuk time management, kalian ketika udah ngambil suatu keputusan, itu adalah konsekuensinya, mau itu dia ada benefit ataupun risiko gitu. Saya sekarang bukan sombong ya, ini bukan sombong, bahkan saya ngeluh sih sebenarnya, gitu kan. Kemarin pas ketika saya menjabat jadi ketua himpunan awal periode di semester ganjil, saya ngambil kampus Merdeka studi independen. Itu belajarnya dari jam 8 sampai jam 5. Terus ditambah saya juga magang. Kalau magang ditambah saya ketua himpunan. Nah, salah satunya enak dari studi independen itu dia hanya berfokus kepada satu mata kuliah gitu. Nah, dan ibaratnya untuk magang ini ya yang jelasnya saya dapat pengalaman baru dan juga saya dapat benefit lah dari magang ini gitu ya. Di balik itu saya punya tanggung jawab sebagai ketua himpunan. Nah, untuk time manajemennya, contoh gini deh. Kalian misalnya kuliah malam gitu kan. Kuliah malam dari ya setelah pulang kerja mungkin kan kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nah, ketika jam 7 itu kuliah gitu kan. Ketika jam 7 itu kuliah. Nah, pasti adalah di mana waktu ibaratnya kita benar-benar senggang. Maksudnya senggang di sini itu kayak ibaratnya ya waktu istirahat, meskipun itu disebutnya waktu istirahat kita. Jadi segimana caranya untuk kalau misalnya ngerjain tugas kita capek, bisa nggak sih sambil tiduran ngerjain tugas? Masih bisa kan gitu kan? Masih bisa kan? Atau ibaratnya kita punya pribadi misalnya punya ayang lah contoh gitu, punya ayang ketika ngerjain tugas ya bisa kan nemenin kan? Buat semangat ya. Nah itu kan justru balikin mood gitu loh. Balikin mood ketika kita capek, terus kita dihadapkan dengan tugas yang numpuk tanpa deadline. Terus belum lagi ini, nah fungsi sosok sebuah ayang tuh sebenarnya itu gitu. Sayang, bisa nggak temenin nugas? Gitu kan kayaknya. Aduh jadi malu gitu. Jadi sebenarnya untuk time management kita itu benar-benar ya untuk tips pastinya setiap orang berbeda-beda gitu. Karena kita nggak tahu kondisi saya seperti ini meskipun sama gitu ya, orang ada yang kerja, ada yang kuliah, ada yang ngurus himpunan juga, tapi kondisinya pasti berbeda, nggak mungkin sama kayak saya. Entah dia jomblo atau gimana gitu kan nggak tahu. Nah maksudnya di sini kayak ibaratnya tetap balik lagi ke diri sendiri.
sendiri bahwasanya untuk time management itu kalian harus ingat aja akan tanggung jawab. Ketika salah satu tanggung jawab ibaratnya tidak terpenuhi, kalian harus tanggung resikonya. Intinya jangan cari masalah, tapi ketika kalian berada dalam satu masalah cari solusinya. Karena masalah ada itu diciptakan berbarengan dengan solusinya. Berpasang-pasangan, nggak mungkin tiba-tiba masalah ada kalau nggak ada solusi, nggak mungkin. Seperti ayam. Ya iyalah, karena Tuhan pun sudah jelas menjelaskan bahwasanya saya tidak akan memberikan suatu permasalahan melebihi batas kemampuan hamba. Gitu. Kan? Nah ini kan udah nih tips buat apa sih time managementnya. Nah aku mau nanya lagi nih, karena apa lagi sih gitu kan, nanya-nanya ke Kahim dalam bahasa ini. Nah sini kan ada apa ya, lebih ke pesan dan pesan setelah menjabat kurang lebih berapa 6 bulan ada enggak ya? Ada sih. Ada. Oh, kalau kita 1,5 tahun dong berarti. 1,5 tahun ada. Atau cuma sebagai pimpinan aja? Nah, sebagai pimpinan. Oh. Nah kan ini apa sih yang membuat power kalian buat gitu kan. Nah, pesan dan pesannya gitu kan. Jadi seorang kahim itu seharusnya seperti apa gitu kan. Jadi bisa lah gitu buat kita nanti yang next generation gitu kan. Biar lebih apa ya, lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Tapi orangnya Mau jawab dulu deh. Ini dulu aja. Kesan-kesan Ya, pesan-pesan Untuk sebagai generasi ya, oke. dia siap. untuk generasi Gen Z berarti ya. generasi Z-nya gitu kan. Kalau kesan saya pas lagi selama ini gitu, sejauh ini sebagai Oga Ketua Himpunan tuh lebih enaknya dalam hal ketika komunikasi, ketika koordinasi, terus juga ketika memberikan segala macam pun itu tuh bisa didengar dan terima juga. Kemudian lebih banyak karena apa ya, udah wajib kalian ya jadi salah satu gitu ataupun yang memberi himpunan untuk bisa mewakilkan dari si himpunan itu sendiri, mengenal orang kampus, mengenal staff-staff dari kampus sendiri ataupun ya posisi yang dari kampus lah, lebih enak, lebih mudah untuk mengenal karena ya standarnya kita sama-sama orang organisasi. Terus kalau buat pesannya Masuk mati. kalau buat pesannya menurut saya sih Biar lebih jelas ya. buat organisasi mah itu nggak ada batasan sama sekali. Mungkin kalau kalian lebih pengen nge-explore, terus kalian lebih pengen banyak apa ya, kasarnya kalian punya suatu hal yang pengen dituju tapi pengen ngajak orang banyak gitu ya. Kalau buat himpunan ini sih lebih ke arah ya masuk sih, karena kita menaungi semua mahasiswa kan, kita juga mengarahkan semua mahasiswa, kita dibentuk dan kita ada pun ya karena ya ini untuk mahasiswa juga gitu kan, untuk mahasiswa kayak gitu aja sih. Kesannya mah ya di organisasi itu seru sih, asik. Selain dapat pengalaman, bisa dapat ayam juga kan ya. Nah itu mah bonus Bonusnya. sih. Bonus ya. Bonus sih. Bonus. Tapi emang ayamnya di BPH kita. Alhamdulillah sih. Enggak. Bukan anak BPH. Oke. Dari saya? Ya, pastinya dong. Oh, oke. Tadi apa pesan dan Kesan. 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 Kesan dulu aja dia. Kesan di Matif gitu. Selama menjadi pemimpin, kesan saya itu benar-benar apa ya, cukup menguras tenaga otak dan pikiran gitu. Tenaga otak dan pikiran, tenaga, pikiran, Batin. dan enggak tenaga, pikiran, satu lagi apa sih? Uang. Enggak deh, uang enggak. Pada intinya gini, di organisasi gitu ya, mau di organisasi manapun, ketika kita masuk ke dalam sebuah organisasi berarti itu adalah kita berhadapan dengan yang namanya gudang masalah. Karena yang ada di dalam organisasi itu adalah masalah semua. Tapi bukan berarti ketika kita masuk ke dalam organisasi itu kita nggak bisa, bukan maksudnya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya, enggak. Tapi justru kita masuk ke organisasi itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di mati gitu. Jadi lebih cekatan ya. Iya, jujur. Nah, jujur ya, selama saya dulu, karena saya terakhir organisasi itu pas ketika SMP, SMA saya enggak. Terus kemudian saya gapir 1 tahun, harusnya saya angkatan 18 kuliah, cuma enggak, saya nganggur dulu 1 tahun.
saya benar-benar nggak tahu apa-apa namanya organisasi. Cuma ketika saya masuk ke Himatif selama 1 periode tahun kemarin, itu saya ngerasa bahwasanya kok ketika ada permasalahan kayak ibaratnya udah pikir aja, oh kalau ada permasalahan kayak gini, ini kayak udah ada algoritmanya gitu loh. Ini masalahnya selesai dulu ke sini, baru sampai finish. Informatika banget ya. Ya, jadi kayak algoritmanya itu atau alurnya itu udah kayak ketika masuk organisasi nih, jangan salah. Jadi ada permasalahan ini, ya ini mah tinggal didiskusiin, jadi tinggal cari orang yang bersangkutan permasalahannya apa, ingin baik-baik, tengahinnya gimana, ibaratnya kayak gitu. Sesimpel itu. Iya gitu. Nah sebenarnya pun apa inti permasalahan dari semua masalah itu sebenarnya cuma itu aja gitu. Kalau ketika kita udah ngerasain, oh ternyata ini. Gitu. Nah, terus ramenya di organisasi itu apa coba? Ketika kita memikirkan sebuah masalah yang benar-benar itu tuh kompleks. Kompleksnya teh kayak ibaratnya ini kesini jadi masalah, ini kesini jadi masalah, ini kesini takut dimarahin, ini kesini. Itu kalau misalnya kita udah mikir sampai kayak udah pusing banget, di situ saya sampai mikir, oh kayaknya baru kali ini otak gue dipakai gitu. Di organisasi mundur kena. iya, kayak seakan-akan masalah yang ibaratnya ini kita dimarahin kan misalnya atau disalahkan karena ada kendala ini dari kat ini, terus kita ngasih tahu udah jelas kondisinya berbeda gitu. Nah, gimana caranya dengan kepala dingin, dengan tenang kita menyelesaikan untuk mencari solusinya. Jadi sebenarnya di Himatif itu, di organisasi manapun ya, nggak cuma Himatif, itu ramai banget gitu. Ketika emang kita merasa bahwasanya, gue masuk ke sini, gue pengen pengalaman, gue masuk ke sini, gue pengen cari yang terbaik, gue kesini pengen merubah diri gue, dan gue pengen berguna buat organisasi itu. Dan ada tambahan dikit sih, itu tuh nggak bisa kita dikasih gitu, tapi kita yang eksplor sendiri. Nah itu dia. Nggak akan bisa datang sendiri, nggak akan. Tapi kalau kitanya lebih interaktif lagi, lebih bagus lagi gitu ya, lebih bisa masuk lagi lah gitu. Itu tuh kita yang dapetin, bukan kita yang yang dikasih kayak gitu kan. Yes. Jadi ibaratnya mungkin untuk di kalangan organisasi udah banyak ya, kayak ibaratnya ketika lo masuk organisasi, lu jangan minta apapun dulu dari organisasi itu, karena udah jelas organisasi mau organisasi manapun itu hanya sebuah nama. Organisasi nggak akan hidup ketika nggak ada yang mengurusnya, makanya disebut badan pengurus harian. Ya kan? Jadi ketika lu pengen masuk ke organisasi, lu pengen ngasih apa dulu di organisasi, baru organisasi akan memberikan feedback. Dan sebenarnya bukan organisasi yang memberikan feedback, tapi atas apa yang sudah kita lakukan. Jadi contoh kan, banyak kan, karena kemarin juga saya sempat screening, ngapain masuk Himatif, mau cari pengalaman, pengen bisa public speaking, pengen bisa ini, ya kan? Tapi gini, ketika masuk ke Himatif, terus pengen bisa public speaking kan, yang tadinya dia mungkin nggak berani karena mentalnya kurang, ketika ditunjuk buat jadi apa namanya, buat jadi apa sih? MC contoh, MC, ya dia harus mau. Karena di situ dia bakalan belajar bahwasanya gimana rasanya jadi MC, dan di situ dia ngomong di hadapan banyak orang yang secara tidak langsung itu ada public speaking. Gitu. Nah, jadi untuk pesannya nih ya, itu kesan dari saya kan. Pesannya yang tadi sudah termasuk pesan sebenarnya gitu. Jadi ketika Anda ingin masuk ke organisasi, berikan dulu apa yang kalian bisa berikan, jangan dulu Anda meminta apa. Jadi ketika kalian masuk organisasi, kalian nggak ngapa-ngapain, kalian cuma diem, kalian cuma numpang nama, kalian cuma ibaratnya pengen pakai PDH-nya doang, kalian nggak akan dapet yang namanya pengalaman apa yang pengen kalian dapetin. Kalian nggak akan dapat public speaking yang akan kalian dapetin. Nah, terus dibalik itu, kalau kalian pengen tahu apa sih yang sebenarnya dari Himatif, kalian itu harus tahu dulu gitu. Kalian harus memiliki dulu si Himatifnya. Pada intinya, you never know if you never try. Lu nggak akan pernah tahu semuanya ketika lu tuh pernah coba itu loh intinya. Jadi paling kalau dari saya itu aja. Makanya buat teman-teman yang nonton podcast ini, masuk Himatif. Nah, ini udah apa sih, kita udah ngebahas tentang sejarah kalian gitu kan, dari awal masuk Himatif sampai sekarang jadi Kakim. Aku mau nanya nih gitu kan, ada kegiatan apa aja sih di Himatif itu sendiri? Itu bisa disebutin sih gambarannya saat itu. Sekarang tuh Himatif lagi ngadain kegiatan apa, terus apa sih lagi nge-produksi apa gitu kan, bisa biar rekan-rekan kita di rumah tahu gitu kan, khususnya anak-anak informatika bahwa Himatif ini sedang mengadakan event besar ataupun apa gitu kan. Oke.
paling nanti di Mati pada proker-proker yang bakal digerakin sama agama. Cuma sebelum masuk ke proker, saya juga pengen ngasih tahu bahwasanya fungsi dari Mati itu apa. Gitu. Jadi sebenarnya Himatif atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ini itu tugas dan pokok fungsinya itu untuk menaungi mahasiswa teknik informatika kan. Nah, menaungi mahasiswa teknik informatika ini dalam segi apa sih? Yang pertama kita mengkader untuk regenerasi Himatif yang selanjutnya. Setelah saya lengser misalnya gitu kan pada saat itu. Nah, terus yang kedua itu memfasilitasi aspirasi yang masuk ke kampus. Itu namanya profesi. Jadi kita sebagai himpunan atau organisasi yang ada di kampus ini membantu kampus untuk ibaratnya kita mengabdi gitu ke mahasiswa mengabdi ke kampus juga ke mahasiswa untuk memberikan apa sih yang dikurang dari mahasiswa tuh. Nah, maka dari itu dari segi aspirasi yang di apa kita sebagai penampung aspirasi juga mengeksekusi dari aspirasi itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu apa sih bentuk-bentuk fungsional yang dari Himatif itu? Itu dia pelaksanaan aspirasi. Tapi dari aspirasi itu kita juga ada sesi pengkajian di mana aspirasi itu yang masuk berdasarkan memang kebutuhan dari mahasiswa teknik informatika. Jadi kebutuhannya pun bukan kebutuhan pribadi. Karena mahasiswa teknik informatika itu ada kalau sekarang ada 1.150-an lebih. Kalau misalnya pribadi masa ya satu kan, sedangkan kita menaunginya semuanya gitu. Maka dari itu tugas fungsi Himatif ini itu untuk menampung aspirasi dari segi akademik maupun non akademik. Demi kebutuhan dan kemajuan teknik informatika yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung dan untuk mengkader. Intinya seperti itu. Nah, untuk proker-prokernya, nah itu bakal dilanjut aja deh sama Kang Abel. Gitu. Yang terpenting kalian udah pada tahu gitu si fungsi Himatif itu buat apa. Oke. Mungkin kalau buat proker yang ada di Himatif ya. Proker yang ada di Himatif itu tuh berkesinambungan dengan kebutuhan mahasiswa ya. Orangnya. Terus selain kebutuhan mahasiswa, kita juga ada untuk bagian akademi itu untuk mengeksplorasi si pengetahuan ataupun skill dari si masing-masing mahasiswa itu sendiri. Nah, kalau buat proker-proker yang ada gitu, yang bakal hadir sih kedepannya setelah mungkin podcast ini muncul ya, yang bakal ada kalau sekarang tuh Himatif itu lagi ngadain namanya Himatif Bootcamp, yang dimana bootcamp ini tuh serangkaian agenda untuk pelatihan. Karena di Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung ada 2 penjurusannya, yaitu CID dan CNS, yaitu Creative Develop, Kreatif, pokoknya itulah yang sama satu lagi itu CNS yang tentang security network atau keamanan jaringan. Nah, di sini ada ya Himatif tuh ngadain buat pelatihan itu, intinya tuh membuat pentest, ya materi tentang pentest lah bagian CNS-nya, CNS-nya yang ngedevelop gimana caranya ngebuat program mobile program. Iya, mobile program. Ada kegiatan IT Holic ini tuh skala nasional, yang dimana kita tuh menjarah pengen gitu ya, karena kita di bidang teknologi kita lebih menggarap lagi gimana pengimplementasian pengetahuan serta fungsi ya dari si perkembangan teknologi sekarang, apalagi hal-hal kecil yang sebenarnya bukan kecil sih, hal yang nggak pernah dipikirin itu tuh paling krusial. Itu ada yang namanya data kayak gitu. Nah, nanti untuk IT Holic ini tuh bisa diikuti untuk semua pihak, mau siapapun itu bisa mengikutinya. Nah, untuk info lebih lanjutnya tinggal tunggu informasi dari sosial media Himatif ataupun dari Ikutin aja lagi. Iya. Ikutin aja. Gitu, harus hadir ya. Seenggaknya ya ini pengalaman serta pengetahuan sih buat kalian semua. Ya. Nah, tadi berbicara tentang aspirasi, mungkin dari sekian 1.000 lebih mahasiswa teknik informatika, kita nggak menutup kemungkinan ya si orang-orang tersebut itu nggak join ke ke Instagram, ke akun officialnya Himatif. Nah, gimana sih cara kita mengetahui atau mendapatkan akses link aspirasi atau itu entah berbentuk web ataupun apa, itu gimana sih Kang gitu kan, untuk rekan-rekan yang baru mungkin ya baru banget masuk informatika, boleh nih di for ke rekan-rekan kita teknik informatika khususnya untuk mengeluarkan aspirasinya itu lewat apa gitu kan ya, media lebih ke medianya gitu kan.
Nanti pernah satu kejadian lucu. Kayak gitu. So, boleh. Mungkin kalau secara ini untuk mahasiswa Sporting Teknologi Bandung ya, entah kalau dulu kayak gimana, mungkin nanti bisa sharing lah ya di kita juga, karena ya kita bisa juga lah studi banding. Nah kalau di Himatif itu sendiri mah masih menggunakan sosial media, platformnya ada di Instagram. Nah di situ tuh merupakan salah satu Google Form ya, Google Form untuk pengisian bagaimana aspirasi tersebut dikemukakan oleh mahasiswa yang disalurkan ke kita dan dikaji oleh kita untuk diimplementasikan nanti aspirasinya tersebut. Nah dari situ untuk mahasiswa mungkin untuk sedikit tutornya pun terdapat di Instagram sosial media Himatif STT Bandung. Boleh dicek aja. Ini juga media penting sih sebenarnya buat mahasiswa. Karena apa? Kalian sebagai mahasiswa pun ya, ketika kalian kuliah dan kalian ingin mendapatkan pengalaman lebih, bukan hanya sekedar dari mata kuliah doang gitu, untuk tujuan skripsi atau apa ya, berfokus pada wisuda ya, kalian juga bisa dapat serangkaian pengalaman ataupun ilmu di luar konteks dari mata kuliah. Nah itu juga kita selenggarakan ada di Himatif itu sih. Makanya cek aja sosial medianya di Himatif STT Bandung buat yang mahasiswa informatika Sporting Teknologi Bandung. Nah kalau buat yang luar mungkin kalau nonton juga ya nggak tahu kayak gimana sih, cuma kalau dari kita masih kayak gitu. Ya betul, intinya kalau misalnya untuk pengumpulan aspirasi gitu ya, karena kita sekarang online masih online, cara pembelajarannya juga bagus, baru semi offline lah sebagian gitu ya. Jadi kita masih mengumpulkan aspirasi dari IG. Namun kalau misalnya dulu offline atau ibaratnya nanti kedepannya kita bakal offline, karena kita punya KA. Kita punya KA atau ketua angkatan dari setiap angkatan gitu. Nah maka dari itu di satu sisi mungkin KA bisa juga kadang membantu kita untuk mengumpulkan aspirasi, karena KA pun tidak apa, KA pun juga kadang suka ngumpulin kita. Bahwasanya kan di angkatan kita ada ini. Misalnya kan di angkatan 20 dosen ini jarang masuk. Itu kadang kita tampung, terus kemudian kita cari datanya, kita validasi dan kemudian kita laporkan kepada pribadi. Seperti itu adalah alur gitu ya. Maksudnya dibalik cuma yang dari di Instagram, kalau misalnya offline dulu kita ngumpulin para KM atau tidak setiap kelas dan bawa kotak aspirasi gitu biasanya. Nah cuma karena sekarang masih online, kita juga masih mengandalkan apa namanya, sosial media Instagram, karena website kita masih di dalam perancangan baru seperti itu. Nah, diingatkan kembali untuk rekan-rekan khususnya angkatan baru yang mungkin akan kami nanti stay tune aja di akun officialnya Himatif STT Bandung, itu di Instagram, ada YouTube juga kan ya Kang ya? Iya, YouTube juga. Nah, ini mungkin dua pertanyaan terakhir dari itu sebelum kita tutup podcast kali ini buat angkatan baru gitu kan, untuk masuk ikut organisasi itu apa sih yang akan sampaikan untuk generasi baru pengurus Himatif selanjutnya, lebih ke apa ya, keinginan mungkin atau pesan gitu kan buat angkatan 21 yang ingin join Himatif gitu. Buat kepemimpinan yang selanjutnya ya. Siapin ya ini pemimpin ini angkatan 2020 kalian pesan buat saya pesan dari saya maksudnya ya, pesan dari saya untuk mahasiswa teknik informatika angkatan 2021. Jujur mereka antusias banget sih sama Himatif di periode sekarang, karena dari kemarin tiap acara Himatif, tepuk tangan dulu deh. Angkatan 21 itu angkatan yang menurut saya sekarang paling aktif. Cuma kayaknya mereka karena emang nggak kuliah offline aja, jadi makanya ada kegiatan yang ikut. Mudah-mudahan gak cuma gara-gara itu, tapi kalian juga antusias ke Himatifnya. Nah pesan dari saya, jangan sampai semangat yang sedang kalian lakukan itu sekarang, semangat yang sedang membara itu sekarang, jangan sampai redup sampai kalian nanti menjadi pengurus Himatif, menjadi pemimpin di Himatif, dan bahkan nanti lengser dari Himatif.
paling pesan dari saya cuma itu aja, karena kalian itu orang-orang yang ibaratnya benar-benar saya lihat potensinya gede banget sih buat organisasi. Dari segi public speaking kalian bagus, attitude juga kalian bagus, dan harapan besar banget dari saya buat di angkatan nanti angkatan 2021. Paling itu sih kalau dari saya. Tepuk tangan dulu dong buat angkatan 21. Oke, sebelum kita tutup nih, dua patah kata dulu deh dari Kahim Wakahim untuk acara ini deh, gitu kan, untuk acara podcast ini. Boleh diutarakan gitu kan? Lebihnya berapa? Buat kegiatan podcast ini ya, kalau dari saya pribadi bisa terus berlanjut untuk salah satu media komunikasi sharing kita di mahasiswa gitu ya, mau skala apapun, dan bisa lebih dikembangkan lagi. Mungkin sekarang masih skalanya bisa dibilang internal kita, mungkin next ataupun secepatnya kita bisa berkolaborasi dengan sama mahasiswa ataupun ya sama himpunan lain lah, yang mana kita bisa dapat sharing-sharing ilmu, terus juga sharing-sharing pengalaman, serta ya bagaimana sih mengelola suatu organisasi dan apa sih pentingnya suatu organisasi itu bagi kita semua. Itu aja sih pada aku. Kalau dari Dion sebenarnya nggak jauh beda sama dari kata yang lain ya. Semoga dengan adanya podcast ini harapan saya tuh ya kita bisa menyampaikan apa ya, semua bentuk informasi, tentunya yang positif ya, tentunya yang positif untuk mahasiswa teknik informatika, umumnya untuk semua mahasiswa yang ada di Indonesia mungkin ya, luasnya gitu. Semoga amin gitu. Semoga apa yang disampaikan di sini bisa bermanfaat, dan memang podcast ini pengennya bisa terus berkembang sih gitu. Apalagi dari segi penyampaiannya nggak cuma di organisasi, siapa tahu nanti bisa ngedatengin Kominfo Jawa Barat, bahkan nanti Menteri Kominfo datang ke podcast Himatif, keren nggak? Seru aja kan, seru aja. Jadi nanti nggak cuma saya bukan cuma tentang organisasi aja, tapi dari segi akademiknya, supaya teman-teman bisa mengenal Himatif lebih dalam juga, dan melihat bahwasanya Himatif STT Bandung itu bukan cuma di internal aja terkenalnya, tapi di luar juga. Jadi hanya itu sih kalau dari saya. Oke, itulah tadi perbincangan hangat kita bersama Kahim dan Wakahim teknik informatika. Mungkin dari aku satu, tetap pantengin terus podcast Himatif STT Bandung di akun YouTube Himatif STT Bandung untuk next episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Mungkin sekian dari aku, dan terima kasih juga buat Kang Abang sama Kang Dion yang udah berkenan hadir di podcast perdana kita kali ini. Aku ingetin lagi buat teman-teman informatika khususnya, jangan lupa follow Instagram Himatif STT Bandung, YouTube Himatif STT Bandung. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terakhir juga untuk kalian anak teknik informatika khususnya yang ingin mendapatkan merchandise atau barang-barang terbaru dari Himatif STT Bandung, kalian bisa join juga, bisa lihat juga di Instagramnya KWU Himatif STT Bandung, karena di situ juga ada launching produk-produk baru dari Himatif STT Bandung. Pokoknya mah ditunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya dari Himatif STT Bandung. Sekian dari saya, pamit undur diri, sampai jumpa di podcast berikutnya.